Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Aceh Mengaji, mengungkap 5 fakta sejarah sesuai realita yang ada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan terbaik dalam sejarah. Nah, sebelum ke pembahasan, tidak lupa saya mengingatkan kawan-kawan untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share ke keluarga dan teman-teman. Semoga memberi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Baik, inilah 5 kerajaan terbaik dalam sejarah. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ialah dinasti kerajaan pertama dalam Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Berdiri pada tahun 661 sampai dengan 750 Hijriah di Jazirah Arab dan sekitarnya. Nama Umayyah sendiri dirujuk kepada Umayyah bin Abdu Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama kerajaan Umayyah, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia sekaligus penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu, umat Islam meluas hingga ke Tunisia, Khurasan, Afghanistan, sampai ke Kabul. Dan yang lebih menarik lagi, pada masa ini armada laut muslimin pun menjadi armada laut terbaik pada masa itu. Pada tahun 711 Masehi, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah sempat mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan Blartar atau Jabal Tariq. Di sana kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menaklukkan ibu kota Spanyol, Cordoba, menyusul kota-kota lain seperti Sevilla, Alfera, dan Toledo. Hingga sejarah mencatat betapa senangnya rakyat di sana karena telah terbebas dari kekejaman penguasa sebelumnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Bani Umayyah mencapai puncak keemasannya, di mana beliau sangat arif dan adil dalam memimpin, hingga tercatat dalam sejarah di mana keadilan dan keamanan pada masa itu membuat rakyatnya sangat mencintai pemimpinnya. Allahu a'lam. Dinasti Cordoba. Kegemilangan yang ditorehkan dinasti Umayyah di bawah pimpinan Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah pada tahun 711 Masehi menorehkan hasil yang sangat gemilang di dalam sejarah. Bagaimana tidak, pada masa Khalifah Al-Hakam Al-Muntasir, kerajaan ini sempat menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia kala itu, sehingga negeri ini pun melahirkan ulama-ulama besar seperti Ibnu Abdil Bar rahimahullah, Al-Qurtubi rahimahullah, dan ulama-ulama lainnya. Dari segi sosial, kerajaan ini sangat dermawan. Khalifah mendirikan Universitas Cordoba yang diperuntukkan untuk fakir miskin demi mendalami ilmu agama, serta memberikan beasiswa kepada mereka. Dari segi keamanan, kerajaan ini memiliki pasukan yang kuat dengan persenjataan lengkap, sehingga keamanan negeri tersebut bisa dibilang terbaik pada masa itu. Dan dari infrastruktur, negeri ini terkenal dengan keindahannya. Khalifah pada masa itu membuat 4 kolam yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga menjadi tempat wisata asing pada masa itu.
Dan karya yang sangat bersejarah ialah sebuah masjid Cordoba yang dibangun oleh Abdurrahman An-Nasir. Masjid ini memiliki seni dan artefak Islami yang mendunia, di mana suara khutbah khatib terdengar hingga ke halaman masjid. Padahal masa itu tidak ada mic. Akan tetapi, masjid ini mampu mempertahankan sebagian keunggulannya hingga jatuh ke tangan Fernando III pada tanggal 23 Syawal 633 Hijriah. Maka kaum muslimin sangat bersedih melihat keruntuhan ini, sehingga masjid tersebut beralih fungsi menjadi gereja. Kaum muslimin dipaksa meninggalkannya, dan usailah sudah lembaran kebudayaan kaum muslimin yang luar biasa, berlangsung selama 5 abad di kota tersebut. Dinasti Abbasiyah. Ya ikhwati, madza naqul am husnuna. Didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdillah bin Abbas setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun yang sama. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri dari penguasa ini keturunan Al-Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuasaan awalnya di Kufah dan akhirnya dipindahkan ke Baghdad. Dinasti ini terlama dalam masa kepemimpinan yang menjadi pilar Islam, mengubah keadaan gelap menjadi terang, tegas akan panji-panji keislaman, serta menjadi pendukung akan dakwah Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, dan salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia kala itu selain Cordoba. Dari dinasti ini banyak terlahir ulama-ulama dunia yang kita kenal seperti 4 mazhab: Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahullah, serta imam ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Abu Daud rahimahullah, dan ulama-ulama hadis lainnya yang kitab-kitabnya menjadi rujukan hingga saat ini. Masa keemasannya yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, seorang muslim yang taat, menjalankan pemerintahannya di bawah norma-norma keislaman. Tidak seperti apa yang kita dengar dan kita baca tentang kisah batil Abu Nawas yang menceritakan tentang kezaliman Khalifah Harun ar-Rasyid. Na'udzubillahi min zalik. Puncak keemasan pun dirasakan oleh kaum muslimin, di mana para pemuda dan anak-anak mendapat jaminan pendidikan gratis dan pintu-pintu ijtihad terbuka luas, sehingga negeri ini dijuluki Madinah As-Salam. Dinasti ini pun runtuh pada tahun 750 oleh serangan bangsa Mongol yang sejatinya telah bekerja sama dengan pengkhianat yang berakidah Syiah laknatullah, yaitu Ibnu Al-Qami, semoga Allah membalas kezalimannya, yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Mu'tasim Billah yang terperdaya oleh tipu muslihat menterinya, yaitu Ibnu Al-Qami. Wallahu a'lam. Dinasti Utsmani. Innana al-abtal la nahni ar-ru'usa, innana lil-majd arkhasna an-nufusa, khalidun fil barri kana laytha haqqin, fil bihari kana hudan barbarusa. Dinasti ini berasal dari suku Qoyik Oghuz yang menempati daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Lalu mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka memeluk Islam pada abad ke-9 atau ke-10. Ketika menetap di Asia Tengah di bawah pemimpin Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Kemudian Sultan Alauddin memberi imbalan tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota.
Pada tahun 1289 Hijriah, Ertugrul pun wafat dan tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Utsman anaknya. Ketika terjadi penyerangan pasukan Mongol yang mengakibatkan wafatnya Sultan Alauddin rahimahullah dan negeri tersebut menjadi porak-poranda, Utsman pun menobatkan dirinya menjadi sultan demi menyatukan kaum muslimin yang terpecah-pecah. Di masa Utsman rahimahullah, umat Islam pun kembali memiliki kepemimpinan dan kekuatan setelah runtuhnya Khalifah Abbasiyah atas serangan Mongol. Dan yang lebih luar biasa ialah dari dinasti inilah terrealisasikannya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditaklukkannya kota Konstantinopel. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ditaklukkan kota Konstantinopel dari umatku. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Beliaulah Muhammad Al-Fatih rahimahullah yang terdidik sejak kecil dengan agama yang kuat. Hingga ahli sejarah mengisahkan beliau tidak pernah tinggal salat qiyamul lail. Semoga Allah menyadarkan kita dan anak-anak kita tentang pentingnya tauhid dalam diri ini. Kemakmuran dan keadilan negeri ini pun menghasilkan titik keemasan pada masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah, di mana negara ini menguasai 2/3 dunia, termasuk Nanggro Getanyo Aceh Darussalam yang menjadi sekutu terkuat masa itu. Dan semua ini tidaklah lepas dari keimanan dan doa kaum muslimin kala itu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemenangan ini. Setelah wafatnya Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan ini mulai melemah. Hasutan dan pengkhianatan pun merebak. Para pemuda lebih condong ke pemikiran barat. Ijtihad memudar, dan keinginan untuk mempertahankan agama Allah pun hanya segelintir orang saja. Hingga pada tahun 23 Maret 1924 Masehi, kerajaan ini pun runtuh. Inilah ujian umat terbaik dan pelajaran untuk generasi selanjutnya akan pentingnya keimanan dan ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai, sebagaimana tercatat dalam sejarah pada tahun 1360 Masehi. Diperkirakan menjelang berakhirnya abad ke-14 Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam telah berdiri dengan penguasa pertama Sultan Ali Mughayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau 1511 Masehi. Pada awalnya, wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Shah. Ketika Mughayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan kerajaan Pasai saat itu. Sekitar tahun 1511 Masehi, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Perlak atau Aceh Timur, Pedir atau Pidi, Daya, Aceh Barat Daya, dan Aru di Sumatera Utara sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Mughayat Shah dikenal sangat anti pada Portugis. Karena itu, untuk menghambat pengaruh Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan. Portugis yang berada di daerah Daya ia gempur dan berhasil ia kalahkan. Ketika Portugis mundur ke Pidi, Mughayat Shah juga menggempur Pidi, sehingga Portugis terpaksa mundur ke Pasai. Mughayat Shah kembali melanjutkan gempurannya dan berhasil merebut benteng Portugis di Pasai. Dengan jatuhnya Pasai pada tahun 1524 Masehi,
Aceh Darussalam menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut. Kerajaan Aceh juga dikenal dengan syariah Islamnya yang kuat. Bisa kita lihat bagaimana penerapan syariah Islam pada masa Sultan Iskandar Muda, dan pakaian-pakaiannya pun terlihat sopan. Kemakmuran negeri Aceh juga terkenal dalam sejarah seperti yang diungkap oleh pengembara terkenal Muslim yaitu Ibnu Battuta. Ketika dia menapakkan kakinya di Aceh, ia mengatakan, negeri yang sangat subur dan hijau, kemakmuran yang merata, hingga masyarakat pun terlihat damai pada kala itu. Dan mata uang yang dipakai ialah mata uang dinar dan dirham. Dalam sejarah diungkap, hanya kerajaan-kerajaan besar saja yang menggunakan mata uang dinar dan dirham, emas atau perak. Aceh Darussalam mencapai masa kejayaan di masa Sultan Iskandar Muda Johan, pahlawan Mekuta Alam, tahun 1590 sampai 1636. Pada masa itu, Aceh merupakan salah satu pusat perdagangan yang sangat ramai di Asia Tenggara. Kerajaan Aceh pada masa itu juga memiliki hubungan diplomatik dengan dinasti Turki Utsmaniyah, Inggris dan Belanda. Pada masa Iskandar Muda, Aceh pernah mengirim pasukan ke Turki Utsmani dengan membawa hadiah. Kunjungan ini diterima oleh Khalifah Turki Utsmani dan ia mengirimkan hadiah balasan berupa sebuah meriam dan penasihat militer untuk membantu memperkuat angkatan perang Aceh. Inilah Nanggro Aceh.